Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan mempresentasikan bekerja dengan data. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu dengan anggota pertama Abdul Aziz Al Mustafa, anggota kedua Agung Eka Putra, dan anggota ketiga saya sendiri Alfa Fadilah Sawa. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi mengenai bagaimana cara bekerja dengan data, mulai dari latar belakang, jenis data, dekomposisi data, metode pengumpulan data, hingga studi kasus. Studi kasus yang akan kelompok kami ambil adalah data pemilu Kabupaten Bandung. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai pentingnya pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkup organisasi. Latar belakang. Dimulai pada latar belakang. Pada slide ini, kita akan melihat pentingnya mempelajari proses pengumpulan data. Data adalah fondasi dari sebuah informasi. Dalam setiap proses pengambilan keputusan, baik dalam pekerjaan, organisasi, maupun kehidupan sehari-hari. Informasi yang akurat dapat dihasilkan apabila data yang digunakan juga akurat. Jika data yang kita gunakan salah, maka informasi yang dihasilkan juga akan salah. Dampaknya bisa besar, mulai dari salah mengambil keputusan, salah membuat kesimpulan, hingga berpotensi merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, memahami bagaimana data dikumpulkan dan diproses adalah hal yang sangat penting. Melalui proses belajar bekerja dengan data, kita tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga belajar menilai apakah data tersebut valid, relevan, dan dapat dipercaya. Kita dilatih untuk berpikir logis, kritis, dan berbasis fakta. Saat ini kita hidup di era di mana informasi sangat mudah tersebar. Tanpa kemampuan berpikir kritis terhadap data, kita dengan mudah menyerap informasi yang keliru. Karena itu, kemampuan mengolah data adalah keterampilan yang dibutuhkan di hampir semua bidang. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis data. Data sederhana. Data sederhana adalah jenis data yang hanya memiliki satu nilai dalam satu variabel. Data ini biasanya berbentuk tabel yang terdiri dari baris di kolom yang tidak kompleks. Data sederhana ini mudah dibaca, mudah dipahami, dan tidak memerlukan teknik analisis tingkat tinggi. Contohnya adalah jumlah siswa dalam satu kelas, jumlah pengunjung harian, alamat rumah, dan nama barang. Meskipun sederhana, data ini tetap penting karena sering menjadi dasar dalam pengolahan data lebih lanjut. 2. Data kompleks. Berbeda dengan data sederhana, data kompleks memiliki karakteristik volume besar, format beragam, dan sering dihasilkan dengan kecepatan tinggi. Data kompleks biasanya digunakan dalam sistem besar, aplikasi digital, database, dan lain-lain. Contoh data kompleks: array, map, struct atau record, set, dan big data seperti rekaman transaksi e-commerce, data sensor load, atau data pemilu. Data kompleks memerlukan teknik khusus dalam penyimpanan, pengolahan, dan analisisnya. Ketiga, dekomposisi data. Dekomposisi data adalah proses memecah data kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil. Tujuannya agar data tersebut lebih mudah dianalisis, diverifikasi, dan dipahami asal-usulnya. Dengan memecah data menjadi kelompok kecil,
kita dapat menelusuri apakah data tersebut benar-benar, apakah ada kejanggalan, dan bagaimana hubungan antar bagian tersebut. Tujuan dekomposisi data. Ada beberapa tujuan penting dari dekomposisi data. 1. Menyederhanakan data yang besar agar lebih mudah dibaca. 2. Mengetahui antar bagian data, misalnya bagaimana data kecil membentuk data besar. 3. Memeriksa keakuratan data dan mencari potensi kesalahan. 4. Meningkatkan efisiensi pengolahan data agar analisis dilakukan secara lebih cepat dan tepat. Melalui dekomposisi data ini, kita bisa memahami bagaimana data yang besar berasal dari data yang kecil dan bagaimana setiap bagian berkontribusi terhadap keseluruhan informasi. Baik, sampai situ saja. Sekarang materi akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Alfa, yaitu metode pengumpulan data. Pada slide ini, agar kita dapat bekerja dengan data, hal pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan mengumpulkan data dengan metode yang tepat. Beberapa metode pengumpulan data antara lain, yang pertama adalah dengan observasi langsung, yaitu dengan mengamati objek atau fenomena secara langsung. Yang kedua, dengan metode wawancara. Metode wawancara yaitu dengan bertanya langsung kepada responden tentang data yang akan kita kumpulkan. Yang ketiga yaitu survei atau kuesioner, yaitu menggunakan pertanyaan tertulis lalu menyebarkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang keempat ada dokumentasi, yaitu dengan mengambil data dari dokumen atau arsip-arsip yang telah ada. Setiap metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Metode-metode ini harus dipilih sesuai kebutuhan analisis yang akan kita kumpulkan berdasarkan data yang kita punya, yang kita ingin kumpulkan. Contoh studi kasus. Nah, setelah memahami konsep dasar bekerja dengan data, kita masuk ke studi kasus konkret yang untuk melihat bagaimana konsep ini diterapkan dalam dunia nyata. Kami di sini mengambil studi kasus dari data pemilu 2024 di Kabupaten Bandung. Data ini dipilih karena mencerminkan struktur data bertingkat yang sangat baik untuk dipelajari, mulai dari tingkat TPS, kecamatan, hingga kabupaten. Kalian di sini bisa melihat tabel hasil rekapitulasi suara sah Kabupaten Bandung. Data tersebut terlihat sederhana, namun sebenarnya merupakan hasil olahan dari data kompleks yang berasal dari ribuan TPS yang berada di Kabupaten Bandung. Untuk menghasilkan total suara kabupaten, ribuan data dari berbagai TPS dikumpulkan, divalidasi, dibandingkan, dan disusun sehingga terlihat ringkas seperti data sederhana yang kita lihat pada slide ini. Setelah itu, kita masuk ke dalam proses dekomposisi data. Dalam proses dekomposisi data pemilu, kita menelusuri data mulai dari tingkat paling kecil, yaitu TPS. Setiap TPS memberikan kontribusi terhadap kecamatan dan dari kecamatan menuju total suara kabupaten. Tujuan dekomposisi ini adalah memastikan tidak ada kesalahan penyumlahan, memastikan setiap wilayah memberikan kontribusi secara tepat, mendeteksi kejanggalan apabila ada perbedaan signifikan antar wilayah di kecamatan ataupun kabupaten tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu Agung. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dekomposisi data. Jadi bisa kita lihat dari slide ini,
kita dapat melihat bagaimana data per kecamatan dijumlahkan sehingga membentuk total suara kabupaten. Selain itu, data TPS juga membentuk data per kecamatan. Ini menunjukkan bahwa data besar sebenarnya merupakan gabungan dari banyak data kecil. Dekomposisi membuat proses pengecekan lebih mudah dan lebih jelas. Lalu di slide selanjutnya ada analisis secara umum. Jadi secara umum di sini mempelajari cara bekerja dengan data memberikan perubahan cara berpikir yang signifikan. Kita belajar untuk tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga memahami proses bagaimana informasi tersebut diperoleh. Kita dilatih untuk berpikir kritis, logis, dan objektif. Dengan demikian, kita tidak mudah menerima informasi tanpa bukti atau tanpa proses yang jelas. Lalu ada analisis khusus dalam konteks pemilu di Kabupaten Bandung. Kita dapat melihat bahwa pengelolaan data yang baik dapat menjaga transparansi proses demokrasi. Data yang dikumpulkan dapat diolah dengan benar, memungkinkan masyarakat percaya bahwa hasil pemilu mencerminkan suara rakyat secara akurat. Lalu di slide selanjutnya yaitu penutupan. Jadi di sini melalui pembelajaran bekerja dengan data, kami menyadari bahwa setiap data memiliki cerita di baliknya. Data harus diproses dengan teliti karena kesalahan sekecil apapun dapat berdampak besar. Dekomposisi dan analisis data membantu kita memahami kebenaran di tengah banyaknya informasi yang beredar. Keterampilan bekerja dengan data sangat penting dalam kehidupan modern. Demikian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan mohon maaf juga apabila videonya burik karena kameranya dari laptop. Jadi segitu saja. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.